Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Siti Supriyati, NIM 186227719. Hari ini kita akan beresume tentang penanganan anak berkebutuhan khusus. Resume ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS anak berkebutuhan khusus. Pengertian dari anak berkebutuhan khusus adalah anak berkebutuhan khusus atau ABK, anak yang mengalami kelainan atau penyimpangan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan baik berupa fisik, mental, dan emosional. Anak berkebutuhan khusus dibandingkan dengan anak normal pada umumnya, mereka memerlukan layanan pendidikan khusus menurut Jannah Darmawati 2004. Dan jenis ABK, sulit berkomunikasi, kesulitan belajar, berkelainan fisik, bersifat pembangkang, emosional, sulit membaca dan menulis, tidak mengerti arah, bertindak sesuai kebiasaan, berbicara tanpa henti, senang meniru, introvert, melukai diri sendiri. Jenis ABK ada ABK temporer dan ABK permanen atau tetap. ABK temporer adalah biasanya anak-anak yang berada di strata sosial ekonomi paling bawah, anak-anak jalanan, anak-anak korban bencana alam, anak-anak daerah perbatasan, serta anak-anak yang menjadi korban HIV/AIDS. ABK permanen yaitu tunanetra, tunarungu, tunagranita, tunadaksa, tunalaras, anak-anak dengan spektrum autis, ADHD, ADH, berkesulitan belajar, anak berbakat, dan sangat cerdas istimewa. Adapun jenis-jenis hambatan yaitu hambatan sensorik penglihatan tunanetra, 1. Low vision, hambatan penglihatan, hambatan sensorik pendengaran, aspek motorik, 2. Aspek bahasa dan bicara. Hambatan mental kognitif tunagranita, yang pertama ringan, sedang, dan berat. Itu adalah jenis-jenis hambatan dari anak berkebutuhan khusus. Jenis hambatan ABK. Hambatan anggota gerak atau tunadaksa, 1. Kelainan pada sistem cerebral atau cerebral system, yang kedua kelainan pada sistem otot dan rangka nucleus ventral system, gangguan perilaku dan emosional, tingkah laku anak menyimpang dari standar yang diterima umum, derajat penyimpangan tingkah laku dari standar umum sudah ekstrim, 3. Lamanya waktu pola tingkah laku itu dilakukan. Anak autis kesulitan belajar. Asesmen menurut Pride Mangungsong 1995, suatu proses yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi, data yang berkaitan dalam membantu seseorang dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah pendidikan. Teknik pengembangan instrumen asesmen ada 2, yaitu teknik tes dan juga teknik non-tes. Teknik tes, asesmen formal. Teknik tes meliputi tes prestasi belajar, inteligensi, bakat, minat, dan pengetahuan. Teknik non-tes, observasi, wawancara, analis tugas, angket, analis sampel kerja, inventory. Dalam layanan ABK, bentuk layanan pendidikan segregasi, yaitu sistem pelayanan pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Yang kedua, bentuk pelayanan pendidikan terpadu atau integrasi, yaitu bentuk pelayanan pendidikan dengan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak normal dalam satu atap. Strategi pembelajaran untuk anak dengan bermasalah perhatian atau konsentrasi. Yang pertama, mengubah cara mengajar dalam jumlah materi baru yang akan diajarkan, mengadakan pertemuan dengan peserta didik, membimbing siswa lebih dekat ke proses pengajaran dengan sikap tindak yang lembut, memberikan dorongan secara langsung dan berulang, mengeluhkan ketemuan perhatian daripada kecepatan penyelesaian tugas, ajarkan self motoring of attention. Peserta didik dapat dilatih untuk memonitor perhatian mereka sendiri dengan timer atau alarm jam.
kedua, strategi pengajaran untuk anak dengan masalah daya ingat atau memori. Mengajar dan menggunakan petanda berupa garis bawah. Perbolehkan menggunakan alat bantu memori, bisa berupa kalkulator untuk mengingat perkalian atau ejaan untuk membantu mengingat. Membiarkan peserta didik yang mengalami masalah sulit mengingat untuk mengambil tahapan yang lebih kecil dalam pengajaran. Ajarkan peserta didik yang bermasalah dengan daya ingat untuk berlatih mengulang dan mengingat kembali. Strategi pengajaran untuk dengan masalah daya ingat atau memori. Mengajar dengan menggunakan penanda berupa garis bawah atau untuk memancing minat siswa. Perbolehkan menggunakan alat bantu memori, bisa berupa kalkulator untuk mengingat perkalian dan daftar ejaan untuk membantu mengingat. 3. Membiarkan peserta didik yang mengalami masalah sulit mengingat untuk mengambil tahapan yang lebih kecil dalam pengajaran. Ajarkan peserta didik yang bermasalah dengan daya ingat untuk berlatih dan mengulang dan mengingat. Strategi pengajaran untuk anak dengan masalah kognisi. Berikan materi pengajaran dalam konteks high meaning, penegasan pengertian. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi contoh analogi atau kontras, menunda ujian akhir dan penilaian sampai peserta didik mampu menguasai sepenuhnya materi yang diajarkan. Tetapkan peserta didik dalam konteks dalam pembelajaran yang tidak pernah gagal. Strategi pengajaran untuk dengan masalah sosial dan emosional. Buatlah sistem penghargaan kelas yang dapat diterima dan dapat diakses agar peserta didik merasa ikut serta dalam kegiatan, membentuk kesadaran tentang diri orang lain. Cara ini untuk membantu peserta didik menjadi lebih mengenal sikap mereka sendiri dan dampaknya bagi orang lain. 3. Mengajarkan sikap positif. Nah, itu tadi tentang resume tentang penanganan anak berkebutuhan khusus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.